Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kolam ada 3 macam pembuangan air. Yang pertama, dasar kolam dibuat miring ke tengah agar kotoran terkumpul di tengah. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah dibuat cekung. Tujuannya agar kotoran ikan akan terkumpul di situ. Baiklah, pembuangan ada 3 macam. Ini yang pertama. Pembuangan yang pertama ini berada di cekungan di dasar kolam tersebut, karena rata-rata kotoran nanti akan terkumpul di situ. Sekarang kita lihat, ini langsung kita menuju ke kolam dan akan kita lihat saluran pembuangan airnya. Ini yang pertama, yaitu pembuangan air di dasar kolam, yaitu di cekungan yang tadi digambarkan di awal. Nah, ini pembuangan 1 dan 2 ya. Pembuangan pertama di cekungan di sana di bawah. Ini berada di tengah-tengah. Nah, ini di tengah ya. Karena posisi lantai atau dasar kolam kita buat miring, sehingga cekungan kita taruh di tengah. Dan ini kita coba kita buka untuk pembuangan 1, pembuangan pertama. Oke, kita lihat. Nah, air yang mengalir ini adalah air dari tengah-tengah kolam, dari cekungan. Nah, di situ banyak kotoran ikan yang terkumpul di situ. Ini lebih mudah dalam kita membersihkannya. Ini setiap hari saya buka agar air tetap bersih dan ikan sehat, kemudian cepat untuk pembesarannya. Oke, ini kalau kita lihat dari atas, ini seolah-olah tidak ada air yang terbuang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini air dibuang melalui itu cekungan yang ada di tengah tadi. Ini efektif sekali untuk membersihkan kotoran ikan. Oke, sekarang kita tutup. Ini biasanya saya buka beberapa menit untuk menghilangkan kotoran sampai airnya lebih jernih, berarti sudah bersih. Sekarang kita lihat, ini pembuangan yang kedua, yaitu di bawah. Ini pakai selang spiral. Ini bisa kita goyang, kita geser. Itu di dasar kolam itu bisa kita geser ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Ini merata di seluruh. Nah, ini kita geser bisa kemana-mana. Ini sampai seluruh bagian di dasar kolam sampai bersih. Ini kita lihat, kita praktekkan di kolam. Ini menggunakan tongkat. Nah, ini kita menggunakan tongkat di ujung sana di dalam kolam, kita ikat dengan selang spiral. Ini gunanya untuk menyedot atau membersihkan kotoran ikan yang ada di dasar. Kalau yang pertama tadi di cekungan, nah ini agar lebih merata lagi kita bersihkan di pembuangan kedua ini di bawah menggunakan selang spiral yang bisa kita geser. Kita geser sampai seluruh permukaan, seluruh dasar kolam itu merata, sehingga kotoran ikan itu bersih, benar-benar bersih dari dasar kolam ini, sehingga air tetap jernih. Nah, ini saya geser, membersihkan dasar kolam. Nah, nih bentuknya seperti ini, gambarannya tadi seperti ini.
Kita geser-geser, kita goyang-goyang sampai seluruh dasar kolam itu tersedot atau bersih. Nah, ini kita tanpa masuk ke dalam, kita bisa geser dari atas karena kita pasang itu tongkat itu. Nah, ini kita lakukan sampai bersih, sampai merata di dasar kolam. Karena ikan gurami itu kalau tidak kita sedot itu airnya akan menjadi keruh dan ikan tidak lahap dalam memakan, sehingga pertumbuhan pun juga terganggu. Ini biasanya saya lakukan 3 hari atau 4 hari sekali untuk menyedot yang kedua ini. Yang pembuangan kedua ini 3 sampai 4 hari sekali. Kalau pembuangan pertama tadi setiap pagi hari sebentar gitu. Oke, berikutnya ini adalah pembuangan ketiga. Pembuangan ketiga ini membersihkan kotoran yang ada di permukaan air. Biasanya air kolam itu lama-kelamaan di permukaan air seolah-olah ada kotoran seperti minyak. Nah, itu juga kurang sehat di ikan, sehingga itu perlu kita bersihkan. Nah, cara membersihkannya yaitu ini melalui pembuangan yang ketiga. Ini yang dibersihkan adalah permukaan air yang biasanya ada seperti minyak itu. Ini skemanya seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah, ini air akan kalau penuh air akan terbuang melalui situ, melalui atas permukaan air. Nah, ini air akan menjadi sehat, air bersih, ikan sehat, pertumbuhan ikan pun juga cepat. Nih, oke, ini kita lihat pembuangannya. Ini langsung pembuangan, langsung tidak ditutup seperti halnya pembuangan yang pertama dan kedua tadi. Oke, ini adalah satu kolam 3 pembuangan air supaya air bersih, ikan sehat, dan pertumbuhan cepat. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang budidaya ikan gurami. Nah, ini satu lagi akan kami perlihatkan kolam dengan 3 pembuangan air. Ini di sebelahnya, di sebelah kolam tersebut juga ini sama, pembuangan ada 3 macam. Oke, ini di sela-sela kolam kami tanami sayuran ya, ini sawi ini. Nah, ini untuk mengisi lahan kosong biar bermanfaat, saya kasih tanaman sawi. Oke, kita lihat ini pembuangan pertama. Seperti halnya yang tadi, yang dibersihkan adalah cekungan di tengah-tengah kolam. Ini kita buat cekungan, dan ini pembuangannya. Pembuangan 1, pembuangan 2 ada di sini. Kita buka untuk pembuangan yang 1. Iya, nah ini adalah air yang keluar dari tengah-tengah kolam yang kita buat cekungan. Di itu kotorannya banyak akan keluar sampai bersih, sampai airnya jernih, baru kita tutup kembali nanti ya apabila sudah bersih. Oke, ini kita tunggu sampai bersih kurang lebih ya 2-3 menit lah. 2-3 menit airnya bersih, kita tutup. Setiap hari, setiap pagi dapat kita bersihkan untuk di saluran yang satu ini, saluran pertama ini.
Oke, selesai saluran 1. Kita lihat lagi saluran 2. Nah, ini ada sticknya, ada tongkatnya. Ini untuk menggeser-geser atau menggerak-gerakkan ujung selang spiral yang ada di dasar kolam agar bisa menyedot kotoran ikan gurami dengan bersih merata di dasar kolam. Oke, kita buka untuk pembuangannya. Ini pembuangan kedua. Iya, ini. Nah, ini kelihatan. Untuk semburan air itu lebih besar di saluran 1 karena tanpa melalui spiral, jadi langsung itu tekanan sangat besar. Kalau yang di pembuangan kedua ini karena melalui spiral yang lumayan panjang ini, sehingga semburan air tidak terlalu besar. Dan sekali lagi, ini berada di tengah, tidak terlalu di samping kanan atau samping kiri, dengan tujuan agar selang spiral itu tidak terlalu panjang. Kalau di tengah sampai ke samping kanan dan sampai samping kiri kan tidak terlalu panjang. Kalau nanti pembuangan kedua ini di samping kanan, nanti dibawa ke ujung kiri kan butuh selang yang sangat panjang sekali. Oke, ini lebih efektifnya dalam penggunaan selang saja. Ini kita lakukan sampai dasar kolam benar-benar bersih dari kotoran ikan. Kita geser-geser, kita pindah-pindah. Oke, seperti ini kita lakukan terus sampai merata. Oke, sementara sampai di situ dulu, kemudian kita tutup dulu. Kita tutup untuk saluran kedua ini. Oke. Iya. Saluran kedua kita tutup. Kita lakukan 3 atau 4 hari sekali. Ini yang ketiga, saluran ketiga ini seperti tadi, yaitu pembuangan kotoran yang ada di permukaan air. Biasanya ada semacam lumut atau seperti minyak, itu mengganggu juga terhadap pertumbuhan ikan gurami. Nih, seperti tadi. Bagi teman-teman yang menginginkan pembuangan air yang seperti ini, monggolah untuk diikuti. Caranya seperti tadi, yaitu ada pembuangan 1, pembuangan 2, dan pembuangan 3. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik subscribe bagi yang belum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.